Namaku Keweo. Dia adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit mata swasta. Baru saja, pada hari ke-7 invasi zombie ke A-Town, saya berada di supermarket yang berbau darah. Digigit oleh zombie. Takut dan kesakitan, saya menyerah. Kehilangan kesadaran secara bertahap. Saya merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Saya duduk dari tempat tidur, mengangkat lehernya. Saya menemukan sebuah bantal. Leher sangat tidak nyaman. Tunggu sebentar, bukankah aku sudah digigit oleh pejalan kaki? Aku menoleh perlahan-lahan. Saya menemukan pacar saya masih tidur. Saya mengambil ponsel di tangan saya. Layar menunjukkan bulan sebelum wabah zombie. Hari terjadinya wabah zombie. Saya baru saja pulang dari shift malam. Saya pergi ke supermarket dan membeli banyak makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Karena saya dan pacar saya mengambil cuti tahunan, bersiap-siap untuk perjalanan darat. Saya tidak menyadarinya pada pukul 8 malam itu. Tiba-tiba terdengar suara berisik di luar jendela. Berdiri di balkon dan melihat orang-orang berlarian di lantai bawah. Menanggapi tweet dari ponselnya. Ini dari pacar saya. Kunci pintu di tempat lain. Dan kemudian saya tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Ini adalah hari terakhir untuk membeli makanan cadangan. Membantu saya melewati 7 hari setelah wabah. Akhirnya, karena tidak ada lagi makanan, saya tidak punya pilihan lain selain lari ke supermarket. Para pejalan kaki berhasil menangkapnya pada akhirnya. Mengguncang pacar Anda yang sedang tidur dengan penuh semangat. Menceritakan apa yang saya alami dengan pacar saya. Menantu perempuan, Anda terlalu lelah. Jangan takut untuk bermimpi. Suaminya bersama kami. Dia berkata dan kedua kucing saya mendekat. Hal ini sangat benar. Apakah ini mimpi? Apakah ini kenyataan? Saya tidak bisa membedakannya. Dan saat itulah hal itu terjadi. Sebuah telepon masuk dari calon adik ipar Limni. Sayang, apa kau sudah bangun? Dengarkan aku. Jangan pergi bekerja mulai hari ini. Makanan cepat saji. Lebih banyak lebih baik. Kakak mulun juga tidak boleh keluar. Apakah Anda juga bermimpi tentang zombie? Aku bertanya dengan lemah. Kau juga? Ho. Pacar saya dan saya saling memandang satu sama lain. Jadi, ini bukanlah sebuah mimpi. Sayang, lihat ini. Kamu tunggu aku di rumah. Boy dan aku akan datang kepadamu sekarang. Limni adalah teman terbaik saya. Dia adalah seorang yatim piatu. Ini adalah sponsor orang tua saya. Bersekolah di sekolah menengah atas karena sekolah. Orang tua saya membawa saya pulang untuk tinggal bersama mereka. Sejak saat itu saya memiliki seorang saudara perempuan. Orang tua saya memiliki anak perempuan tambahan. Saat ini, dia bekerja sebagai guru fisika di sekolah dasar eksperimental di kota A. Pacarnya, Lee Kwok-ki. Dia adalah saudara laki-laki dari pacar saya, Lee Kwok-lun. Dia adalah seorang desainer yang menolak otoritas konstruksi nasional ke-9. Hidup dan ceria dengan selera humor yang baik dan menjadi kegembiraan bagi seluruh keluarga. Dan pacar saya sudah dewasa, teliti. Dia adalah seorang PhD di bidang rekayasa genetika, bekerja di Institut Produk Biokimia di kota A. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah saya. Kami berdua saling bertukar pesan, menemukan tumpang tindih waktu yang lengkap. Namun, rahasianya telah bertahan lebih lama. Ternyata para zombie itu berasal dari kerajaan kegelapan. Ada yang salah dengan agen bioinstitut mereka. Di dalam, para peneliti bereksperimen pada organisme hidup, dan pada akhirnya, ini mengubah subjek menjadi zombie. Tanpa keraguan, seluruh peneliti di institut ini juga telah terinfeksi. Pada akhirnya, seluruh negeri jatuh. Sebelum jatuhnya M, virus telah menyebar ke negara G. Karena sebuah kota adalah kota penghubung. Itulah mengapa tempat ini menjadi yang pertama kali diserbu. Pada saat ini juga, Lee bersaudara harus mempercayainya. Kami berempat mulai membuat rencana. Pertama, kami akan merangkum deposito kami. Pacar saya dan saya memiliki 900.000. Mereka memiliki 1 juta dolar. Namun, itu saja tidak cukup. Orang tua saya memiliki sejumlah tabungan di rumah. Orang tua Lee juga memiliki beberapa. Orang tua dapat mempersiapkan lebih banyak. Saya rasa itu saja. Kedua orang tua mungkin akan memiliki sekitar 8 juta. Kami akan menggadaikan 4 rumah dan mobil lagi. Kami akan mendapatkan sekitar 22 juta dolar. Itu sudah cukup. Jadi kami segera kembali ke rumah kami, mengantarkan orang tua kami berkeliling. Saya menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Orang tua pergi ke bank saat itu juga untuk mentransfer uang. Tetapi karena jumlah uang, bank mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 3 hari kerja untuk sampai menggadaikan 6 rumah dan mobil lainnya. 10 juta sebagai imbalannya. Pacarku, Len, menyewa bus tingkat dari sebuah agen. Untunglah kakak saya memiliki lisensi A1. Tempat ini masih buka. Kami akan memindahkan semua kursi di lantai dasar. Saya pergi ke pasar grosir di kota berikutnya untuk membeli. Hal utama dari mobil ini adalah aman. Kita bisa duduk bersama sebagai sebuah keluarga. Mimi, saya dan adik saya mengambil cuti. Namun Lungo memiliki pekerjaan khusus. Masih pergi bekerja. Kami mulai dengan pergi ke pinggiran kota di mana terdapat sebuah villa yang dibangun sendiri untuk disewakan. Karena lokasi geografis yang tinggi. Itulah mengapa tempat ini sangat jarang penduduknya. Membayar sewa selama 1 tahun. Pemilik villa pergi ke luar negeri dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Ibu rumah tangga kita tidak menghancurkan tubuh utama. Anda dapat menghias sesuka
kakak Anda. Rumah itu berukuran 1.200 kaki persegi, 3 lapisan di atas dan 3 lapisan di bawah. 3 hari kemudian semua uang sudah masuk ke rekening. Saya tidak menyangka ada 2 ayah dan kas kecil, ditambah 2 rumah, karena berada di distrik sekolah. Jadi kami berakhir dengan total deposit sebesar 55 juta dolar. Kakak saya sendiri adalah seorang arsitek, kurang lebih dengan bahan bangunan orang. Saya pikir kakak saya membelinya untuk perusahaan. Jadi ini adalah uang muka sebesar 1 juta dolar. Dan kemudian kami akan melunasi tagihan setelah pekerjaan selesai. Saudara membeli 50 ton semen, 10 ton pasir, 50 ton granit, 50 ton pelat baja tulangan, dan 100 panel surya, generator diesel, kayu shidai 20 ton. Masih banyak lagi hal-hal kecil yang perlu disesuaikan dengan rumah. Kakak saya menempati lantai bawah tanah kedua. Ini adalah ruang yang tidak bisa ditembus. Lantai basement terakhir telah dibuat menjadi sebuah lemari es besar. Kedua sisi, di satu sisi, kamera ini membeku. Satu sisi didinginkan. Itu adalah 200 kaki persegi. Saya punya pekerja yang memperkuat dinding villa. Kaca jendela telah diganti dengan kaca anti peluru dan film pemadaman. Anda tidak bisa melihat dari luar ke dalam, termasuk cahayanya. Anda dapat melihat busa kedap suara terbaik di bagian luar. Dijamin bahwa meskipun rumah itu bising, saya tidak bisa mendengar Anda di luar. Mereka juga meninggikan dan memperkuat dinding halaman, tergantung pada jaringan listrik. Ada 2 gerbang lagi. Konon, kekokohan dinding dan pintu ini bahkan tidak bisa meledakkan bom. Ada sebuah gudang besar di halaman. Akses langsung ke villa. Rahasia dan saya bertanggung jawab untuk membeli 200 karung beras berukuran 50 kg, 100 kantong tepung 50 kg, 50 kantong bubuk ragi, 50 barel minyak kacang tanah ukuran 5 liter, 50 barel minyak zaitun 5 liter, 10 barel minyak kacang kedelai 5 liter, 300 barel air mineral 200 liter, 200 barel air mineral 5 liter, 10 ton kubis, 10 ton kentang, 5 ton bihun, 10 kotak mie. 2 orang ibu bertanggung jawab untuk membeli 200 kantong garam halus, 100 kantong monosodium glutamat, masing-masing 100 kantong sari ayam, lada dan bumbu 100 kantong saus hotpot, 200 kantong dadih kacang yang difermentasi 100 botol dan berbagai macam bumbu lainnya, dan sayuran dan buah-buahan dibeli per ton. Kedua ayah tersebut bertanggung jawab untuk membeli 20 ekor babi seberat 200 kaki, 10 ekor sapi seberat 500 kg, 10 ekor domba seberat 150 kg, 50 ekor ikan, 200 ekor ayam. Biarkan penjual menangani semuanya dan menyelesaikannya. Para ayah membeli lebih banyak benih dan cangkul, sudah siap untuk ditanam. Saya juga membeli beberapa barang. Kami memiliki rak dan segalanya. Sudah 20 hari sejak akhir dunia. 10 hari terakhir, kakak saya pergi untuk membeli 300 baterai isi ulang lainnya, 50 ponsel, 20 hard drive, 18 terabi, penuh dengan acara TV dan e-book, 20 lembar 10 tablet, 5 TV, 50 unit pemantauan, 5 drone, 20 kubah kecil, 300 buku dan beberapa peralatan olahraga. Kakak saya juga membeli beberapa senjata dari Black. Anak laki-laki tahu lebih banyak tentang hal ini. Berbelanja dengan secret untuk membeli banyak sekali makanan ringan dan banyak kotoran kucing, panci kotoran papan gores kucing, kipas obat hewan peliharaan, sejumlah besar selimut dan semua jenis pakaian dalam, kaos kaki, dan perlengkapan mandi lainnya. Tentu saja, masker kosmetik juga penting. Bahkan di ujung dunia pun, kita harus tetap tampil prima. Karena ibu saya adalah seorang pensiunan penjaga toko farmasi. Pensiun sebagai tenaga medis paruh waktu, mampu memasukkan obat dalam jumlah besar. Meskipun ada pengarsipan, tapi ini adalah akhir dari dunia. Siapa yang peduli? Para ayah juga tidak hanya duduk-duduk saja. Saya pergi dan membeli semua jenis anggur, bir, minuman keras, anggur kuning, dan semua minuman yang kami sukai. Ibu dari keluarga Lee adalah seorang akuntan di masa mudanya. 2 orang ibu yang sangat cocok bersama. Mulai menghitung persediaan di rumah untuk keluarga besar kami. Ini cukup untuk memberi makan keluarga kami yang terdiri dari 8 orang selama 10 tahun. Ada 2 dek penuh persediaan, ditambah gudang besar di luar. Ini sedikit lebih banyak dari yang diharapkan. Pada akhirnya, kami hanya memiliki lantai paling atas untuk ditinggali. 8 orang tinggal di dalam ruangan seluas 200 kaki persegi. Namun, kedua kucing itu agak kecil, tapi itu hanya cukup untuk tinggal 5 hari sampai wabah. Selama periode ini, kami adalah keluarga pengisi celah, membeli lebih banyak barang untuk rumah. Pacarku kembali. Dia membawa pulang banyak sekali reagen. Saya tidak tahu bagaimana saya mendapatkannya. Sudut di mana lantai negatif adalah semua peralatan olahraga. Ada sebuah ruangan. Ini adalah laboratorium untuk pacar saya. Ada 200 ekor tikus di sana. Jadi, dia bisa melakukan eksperimennya di rumah. Aku kembali. Lee langsung pingsan di sofa begitu dia kembali. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak reagen dari institut ini? Apa kau merampoknya? Saya bertanya apakah ada. Semua pekerjaan saya sebelumnya benar-benar terhenti. Kami memulainya minggu lalu. Saya telah meneliti virus ini selama bertahun-tahun. M telah jatuh, tapi itu terlalu terdokumentasi
dokumentasi dengan baik untuk menghindari kepanikan massal. Jadi sekarang orang tidak tahu, tetapi negara sudah mulai memikirkan sesuatu, sehingga kami para peneliti dapat membawa pulang penelitian lanjutan, tetapi kebanyakan orang merasa masih aman untuk belajar. Itulah mengapa sebagian besar dari mereka tinggal di institut ini. Itulah mengapa saya mendapatkan begitu banyak dari mereka kembali. Bagaimana keadaan di dalam sana? Rumah sudah siap. Jangan khawatir, menantu perempuan saya bekerja keras. Saya tidak berada di sini hari ini. Ini semua salah Anda. Saya tidak membantu sama sekali. Sama-sama, lakukan saja riset Anda. Anda belum melihat para pejalan kaki. Sangat menakutkan. Selang, dalam sekejap mata, kita sudah berada di kota A. Hari terjadinya wabah. Kami makan malam lebih awal. Matikan semua lampu di dalam rumah. Nyalakan radio dan Anda dapat mendengar apa yang terjadi di luar. Keluarga ini sedang duduk di ruang tamu sambil memandang keluar jendela. Karena dataran tinggi di area villa, itulah mengapa Anda dapat melihat sampai ke dasar gunung. Ditambah lagi, saudara laki-laki saya membeli teropong. Kami melihat ke kejauhan, satu persatu. Pukul 19.55, 56, 57, 58, 59, pukul 20. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar, dan kemudian 2 dan 3, dan kemudian ada suksesi dari mereka. 1 menginfeksi 2 orang malam ini, 2 terinfeksi 4. Malam yang penuh dengan kejar-kejaran dan gigitan di luar sana. Meskipun saya memiliki pengalaman rahasia dengan, tetapi dalam skenario seperti ini, masih pucat karena ketakutan. Kami menghabiskan malam itu dalam ketakutan. Meskipun kami telah mempersiapkan segalanya, tapi tidak ada praktik langsung yang nyata. Siapa yang tahu seperti apa jadinya pada akhirnya. Kami akan bergantian tugas jaga, menyaksikan pengawasan di sekitar villa dan di kejauhan. 3 hari telah berlalu sejak saat itu. Pada dini hari di hari ke-10 wabah zombie, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting. Pacar saya sedang bertugas. Dia akan memanggil semua orang sekaligus, mengawasi pengawasan ke segala arah. Kami menemukan sekitar 7,8 orang. Dia memegang salah satu palu tembok di tangannya. Sepertinya dia melihat kami dengan tatapan tajam di wajahnya. Guolun, apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan datang ke sini, bukan? Ibu saya bertanya apakah tidak apa-apa. Bibi, kakak saya adalah seorang profesional di bidang arsitektur. Lun mengatakan tidak, jangan beri saya topi yang tinggi. Saya baik-baik saja dengan konstruksi, tetapi tidak jelas apa yang bisa mereka lakukan. Guoi berkata dengan raut wajah gugup. Pada saat ini, halaman. Orang-orang di luar sedang melihat-lihat. Pemimpin kelompok itu berteriak, pastikan ada seseorang di dalam sana. Ada seorang pria yang penakut. Kepada pria di ujung telepon, ucapkan, saudara, villa ini sudah lama kosong. Bulan sebelumnya, saya melihat keluarga yang datang dan pergi dari villa ini, dan tampaknya telah membeli banyak barang. Di siang bolong, tidak ada yang kebal terhadap angin. Dindingnya masih diperhatikan oleh beberapa orang. Orang-orang di dalam mendengarkan. Buka pintunya, pria di ujung sana berteriak ke arah villa. Apa yang harus dilakukan? Mereka masih bersenjata. Seandainya Anda menghancurkan dinding kami, para zombie datang. Ibu saya berkata dengan raut wajah khawatir. Ya, jangan biarkan mereka masuk. Kita bisa memberi mereka sebagian dari makanan kita. Lebih baik daripada mereka mengacaukan pertahanan kami. Ibu Li berkata, ibu tidak bisa begitu baik saat ini. Kau pikir kita membiarkan mereka masuk? Beri mereka sesuatu untuk dimakan. Dan orang-orang ini akan meninggalkan kita sendirian? Len sedikit marah. Katakan pada Mumi Li, jangan terlibat. Anak-anak punya rencana. Pastor Li memeluk bahu Ibu Li dan berkata, ya, Bu, aku melihat senjata mereka. Tapi ini adalah palu dan kepala serigala atau semacamnya. Ini bukan ancaman bagi dinding saya. Jika mereka mencoba masuk, mari kita tidak membicarakan tentang apakah tembok itu bisa ditembus atau tidak. Jaringan listrik di luar dinding cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Kata kakak saya, dengarkan saudaramu. Saraf semua orang menjadi rileks saat kita berbicara. Sudah mulai rusak di luar pintu. Sang kakak memerintahkan drone untuk terbang di atas kelompok tersebut. Menyerahlah, kau tak bisa mendobrak pintuku. Keluarlah dari sini jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jangan panggil pejalan kaki nanti. Saudaraku, lihat, saya sudah bilang ada seseorang. Mereka harus memiliki makanan. Tolong izinkan kami masuk. Kami belum makan berhari-hari. Semua orang memiliki segalanya di luar sana. Setelah sekian lama, kami tidak membalasnya. Menolak untuk makan roti panggang, minuman sebagai akibat dari kekalahan taruhan. Teman-teman, bantu aku. Geng itu mulai mendobrak pintu Guoi. Atau kita bisa mencabut steker pada jaringan listrik. Bariba mengiyakan. Kalian menonton TV3. Drone saya telah melihatnya. Hal ini menarik perhatian para pejalan kaki. Saya pikir orang-orang ini akan terkoyak
oleh para pejalan kaki jika mereka tidak berlari, kata kakak saya. Tapi itu manusiawi. Kakak saya menggunakan drone untuk berbicara dengan mereka lagi. Kalian lari. Para zombie telah tertarik kepada Anda. Kelompok itu segera menoleh ke belakang. Mereka melihat sejumlah besar zombie berlarian ke arah mereka. Jadi dia panik dan mulai melarikan diri. Tapi sekarang sudah terlambat. Zombie 3 kali lebih cepat daripada manusia. Ketika manusia melihat mereka, itu berarti tidak ada jalan keluar. Tak lama kemudian, kelompok ini dicabik-cabik oleh zombie. Zombie tidak bisa mencium bau makhluk hidup di sekitarnya. Mereka mulai pergi dalam beberapa bagian. Saya juga tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Berantakan. Keesokan harinya, karena gugup dan takut, Mimi dan saya mengalami demam pada saat yang bersamaan. Meskipun ibu saya sudah menyiapkan obat sebelumnya, tetapi suhu masih lebih dari 38 derajat Celcius. Ini tidak menjadi lebih baik. Itu karena saya tidak cukup kuat. Kami berdua tertidur lelap, lebih dalam kabut. Saya seakan-akan telah memasuki dunia lain. Semuanya berkabut. Ini seperti memiliki katarak. Saya memiliki kalung tetesan darah yang sama dengan Secret. Hal ini telah hilang sejak saya dilahirkan kembali. Dan sekarang ada di leher saya. Dan ada cahaya keemasan yang samar-samar. Saya berdiri di permukaan danau. Danau ini hampir tidak berada di atas kaki Anda. Saya berjalan tanpa tujuan. Saya tahu ini adalah mimpi. Tapi saya tidak bisa tetap terjaga. Aku berjalan perlahan. Tiba-tiba aku bisa melihat samar-samar. Ada hutan bambu tepat di depan saya. Jauh di dalam hutan bambu terdapat sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Aku mendekat perlahan-lahan. Tampaknya ada seorang pria yang berdiri di depan pintu, memperbaiki pandangan seseorang pada. Anehnya, ini adalah sebuah rahasia. Saya mencoba meneriakkan sebuah rahasia. Lihatlah ke belakang. Ini aku yang melambaikan tangan dengan gembira padaku. Saya melangkah ke arahnya. Ada seorang pria dunia di sungai. Dia mengatakan untuk menunggu di sini sampai ada yang datang. Jadi itu Anda. Rahasianya bersukacita untuk mengatakan, apakah aku tidak bermimpi? Anda juga ada di dalam mimpiku. Saya bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu persis. Tapi ini adalah mimpi bagi kami berdua. Sudahkah Anda memikirkannya? Mengapa hanya kita satu-satunya dalam keluarga yang dilahirkan kembali? Tiba-tiba saya tidak bisa berkata-kata. Saya mulai dengan kelahiran kembali. Dia sibuk membangun rumah dengan perlengkapannya. Tidak pernah repot-repot memikirkannya. Ya, mengapa kita dilahirkan kembali? Mengapa hanya kita berdua yang terlahir kembali? Sama seperti yang saya pikirkan. Pintu bambu terbuka. Seorang pria tua keluar. Pria tua ini memiliki rongga mata yang dalam. Rambut dan alis berwarna putih. Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan usia kita. Sedikit seperti Dumbledore. Kita semua di sini. Bagus. Masuk dan duduklah. Saya ingin minum. Siapa kamu? Orang tua, tanyakan secara rahasia. Bagaimana kalau minum teh? Orang tua itu tidak menjawab. Orang tua rahasia. Ini bukan dunia kita. Bolehkah saya bertanya mengapa kita di sini? Saya memiliki beberapa pertanyaan yang membuat saya cemas. Kaum muda tahu jalannya. Pria tua itu tersenyum. Masih berbicara sendiri. Saya tidak berdaya dengan rahasia. Harus duduk bersamanya. Melihatnya membuat teh. Maka ia pun membuat teh dengan tenang. Untuk waktu yang lama dia berbicara dengan lemah dan bertanya, apakah Anda tahu bahwa siapa kau? Aku Lami. Dia adalah teman baikku Kiweo. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tahukah Anda bahwa Fine Tongwei White Happiness? Aku dan rahasia menggelengkan kepala. Orang tua itu mengatakan bahwa Tengshu Baisi adalah hewan roh kuno. Dia adalah penjaga kiri dan kanan Nua. Batu-batu warna-warni yang diambil Nua saat memperbaiki langit tidaklah cukup. Jadi, dia membawa tubuhnya untuk menebusnya. Tengyu Baisi saya mengikuti. Menyala, menggunakan tubuh seseorang untuk memperbaiki langit. Apakah kita reinkarnasi dari ular putih? Rahasia dan saya dengan senang hati bertanya. Hai, kata pinjaman. Tentu saja tidak. Anda memakainya di dada Anda. Saat itulah kebahagiaan putih dan ular Tengshui memperbaiki langit. Dua air mata darah yang jatuh ke bumi. Alasan Anda dilahirkan kembali. Itu karena ketika Anda terkoyak, tubuh Anda telah menyerap darah dan air mata. Saya bisa mendapatkan kekuatan Tengshi Baiki. Anda bisa terlahir kembali. Sekarang dunia berada dalam kekacauan. Tidak seperti pada masa itu. Tidak ada lagi setan. Namun, saat ini, itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Terserah Anda untuk menciptakan dunia baru. Anda mengatakan bahwa kami adalah pencipta baru. Saya bertanya apakah saya bisa mengatakannya. Saya tidak mau. Saya ingin berbaring. Anda akan berubah pikiran, anak muda. Pria tua itu menyodorkan teh kepada kami. Rahasia dan saya minum. Saya merasa sangat segar. Kalian berdua masing-masing memiliki satu keterampilan. Satu untuk pertahanan. Satu untuk serangan. Metode untuk mengaktifkan keterampilan adalah pikiran. Tiba-tiba suara-suara itu semakin mengecil. Lebih jauh dan lebih jauh. Sepertinya membawa saya keluar dari dunia itu sekaligus. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda membutuhkan botol? Mengapa mereka begitu panas dan dingin? Suara di telinga saya semakin jernih. Saya mendengar suara ibu saya. Aku tahu aku sudah bangun. Ibu, aku baik-baik saja. Suara serak keluar dari mulut saya. Bagus sekali, nak. Kau membuat
ibu takut. Aku akan duduk. Aku sangat haus. Ibu, aku ingin air. Aku datang. Aku datang. Ini airnya. Mami Li berlari dengan 2 gelas air. Mimi dan saya minum air putih. Saya merasa lebih baik dalam sekejap. Kami saling memandang satu sama lain. Menghibur orang banyak. Saya menyadari bahwa kami telah tidur sepanjang hari dan sepanjang malam. Kik, buatlah miringan untuk anak-anak atau sup jerawat. Ibu saya berkata kepada saya, Yukes Mum, ini adalah akhir dari dunia. Saya ingin makan daging. Siapa yang mau makan makanan ringan? Mimi cemberut dan memeluk ibuku. Chen mempertimbangkan kembali. Saya merangkul lengan ibu saya yang lain dan berkata, ayah saya masuk dan berkata, ya, kedua putri saya adalah karnivora. Jam berapa sekarang? Apa pedulimu? Berbahagialah. Dan aku berpikir, apakah diet ringan membantu mereka pulih? Lupakan saja. Anda semua bertanggung jawab. Dan kemudian kami semua berpisah. Para ibu dan ayah berlatih. Kakak saya bertugas untuk mengawasi. Len kembali ke labnya untuk mengerjakannya. Saya berbaring di tempat tidur dengan power. Pertimbangkan lagi dan lagi apa yang dikatakan orang tua itu. Setiap orang memiliki keterampilan. Tapi apa metode inisiasi? Saya tahu apa artinya. Ayo makan, anak-anak. Ayo, ayo kita makan. Mari kita lihat apa yang telah dimasak oleh para ayah. Ibu saya berteriak, menyala. Siku dalam saus wow. Daging babi dalam saus dan daging panggang. Ikan pedang goreng dan bawang putih dengan daging babi. Daging babi rebus dan ikan rebus ayah saya yang terkenal. Bibi dan paman, cobalah ikan rebus buatan ayah saya. Rasanya sangat lezat. Power berkata dengan penuh semangat. Itu semua adalah makanan yang tidak akan membantu mereka pulih. Ibu saya tidak senang akan hal itu. Bukan berarti saya bisa makan sapi sekarang. Mimi berkata dengan gembira. Hahaha anak ini. Li tidak minum. Ayah saya memamerkan giginya yang besar dan tersenyum pada ayah Li. Setelah itu, kita berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi zombie. Selamat makan dan minum. Tampaknya telah melupakan sekelilingnya. Ketahuilah bahwa kami sedang berbahagia saat ini. Tidak mengetahui bahaya yang akan datang. Tanpa disadari, pada hari yang penuh dengan zombie di luar sana, sudah sebulan, air dan listrik sudah lama mati. Namun, hal ini bukanlah ancaman bagi keluarga kami. Kami memiliki listrik dan air yang cukup. Kami minum teh dan air di halaman sebagai keluarga di siang hari. Berjemur di bawah sinar matahari. Pesta di malam hari. Bahagia. Memiliki kehidupan yang baik. Mogok. Tidak banyak gunanya memiliki kekuatan super. Namun, Secret dan saya masih tidur bersama setiap hari. Meneliti cara menggunakan. Tentu saja ini adalah rahasia kami. Saya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai kami. Ketiga, 40 hari di sore hari. Len dan saya sedang bermain pingpong. Para ibu dan ayah menyeruput teh dan berjemur di halaman. Kakak saya dan sarang rahasianya sedang menonton rahasia Changlan. Saya tidak tahu sudah berapa kali mereka melihatnya. Tiba-tiba saja tanah berguncang dengan hebatnya. Debu instan meratap sedih. Dalam sekejap, semua orang segera kembali ke kunci pintu di dalam gedung. Lari ke lantai 3 dan awasi sekelilingnya. Drone saudara saya juga terbang keluar. Kami menemukan rumah-rumah pendek di sekitar kami runtuh sepotong demi sepotong. Seolah-olah telah diledakkan. Drone dikelilingi oleh debu. Suara-suara itu mendekat. Semakin banyak debu yang menumpuk, semakin banyak pula debu yang dihasilkan. Oh Tuhan, itu adalah gelombang zombie. Mereka semakin mendekati kita. Saudara melihat dengan jelas. Dan suara itu adalah, saya bertanya, apakah itu suara runtuhan? Mereka telah menginjak-injak setiap rumah yang dilewati gelombang zombie. Terlalu banyak debu. Saya tidak tahu berapa banyak. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk mencapai kami. Lun mengatakan saudara, itu bukan debu di kejauhan, bukan? Bukankah saudara yang gemetar dan berkata, zombie adalah puluhan ribu zombie. Cepat, Kokoi, tarik sakelar pada jaringan. Dia membawa ibu dan ayah ke ruang bawah tanah kedua. Ruang rahasia di lantai pertama. Lun dengan cemas mengarahkan kami. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah. Ekspresi yang saya lihat di wajah Len. Saya tahu ini sangat mendesak. Menyeret 4 orang tua dan sebuah rahasia ke ruang bawah tanah. Ligia bersaudara tinggal di lantai 3 untuk mengamati situasi di luar. Orang tua Ligia bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka tahu, sekarang mereka pergi ke sana dan tanpa sadar mengacaukan segalanya untuk anak-anak. Namun, mereka mengkhawatirkan kedua putra mereka. Saya merangkul ibu Ligia dan menghiburnya. Jangan khawatir, Bibi. Guolun tahu apa yang sedang terjadi. Dia akan kembali sebentar lagi. Ibu, kamu pergi dan tenanglah. Bibi, ada yang ingin kukatakan padamu secara rahasia. Saya melambaikan tangan kepada ibu saya. Bagaimana denganku? Bibi Kuo dan yang lainnya masih menonton dari atas sana. Kehilangan. Saya khawatir rumah kami tidak akan bertahan lama. Rahasia apa yang menurut Anda dikatakan orang tua itu tentang ilmu sungai bintang? Apa yang kau tahu? Kakek tua itu benar-benar menyebalkan. Kenapa kau tidak menyelesaikannya? Aku ingin tahu apakah itu Spider-Man. Diam-diam marah dan cemas. Lupakan saja. Ayo kita cari mereka. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pikirkan sebuah cara. Dan saat itulah hal itu terjadi. Tiba-tiba saya merasakan sentakan. Kami pun berlari menuju gedung. Saya melihat gelombang pejalan kaki di luar kompleks kami. Untungnya, jaringan listrik di dinding
dinding luar selalu ada untuk melindungi kita. Zombie bahkan tidak bisa mendekat. Tetapi karena listrik padam di masa lalu, yang kami miliki saat ini adalah tenaga surya, listrik untuk kehidupan. Saya rasa ini tidak akan bertahan lama, dan matahari mulai terbenam. Saya tidak tahu berapa lama tegangan tinggi ini akan bertahan. Apa yang disukai zombie? Saya menatap langsung dari sepatu zombie saya. Len memeluk saya dan mengatakan ada beberapa ayam jantan di dalam kandang. Aku berkata perlahan-lahan, kakak, hanya ayam jantan. Itu bahkan tidak cukup untuk para zombie ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Lakukanlah. Lun ada padaku. Katakan padaku saudara. Saya butuh 4 drone. Saya menggantungkan ayam jantan hidup dari drone saya. Pancinglah para pejalan kaki untuk menjauh. Oke. Aku akan mendapatkannya. Mari kita ambil 4 ekor ayam jantan besar. Gorok leher mereka dengan golok. Terhubung ke drone. Terbang di atas kepala zombie. Darah itu dipaksakan pada mereka. Para zombie terlihat seperti terpacu. Mengejar drone seperti orang gila. Kami mengarahkan drone ke arah yang berlawanan. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Hanya sepertiga dari mereka yang terpikat. Tetapi, jangkauan terjauh drone ini mencapai 4 km. Drone menjatuhkan serangan sekarat di tanah. Kita akan pulang. Seketika itu juga, para zombie mulai berebut dan saling mencabik-cabik satu sama lain. Itu sudah 2 kali. Pejalan kaki berada 3-4 dari jalan keluar. Namun masih ada ratusan pejalan kaki di pintu gerbang. Mencoba untuk masuk. Hari mulai gelap. Zombie tiba-tiba berhenti menyerang. Mulai berjalan pergi tanpa tujuan. Kami berempat mendadak bingung. Tidak bisakah mereka melihat di malam hari? Tetapi wabah zombie terjadi pada malam hari. Saya kira kita tidak tahu banyak tentang zombie. Kami menjemput orang tua kami. Setelah orang tua kami yakin bahwa itu aman, mereka mulai mendidik kami. Karena ketika saya pergi dengan rahasianya, mengunci ruang dari luar, mereka ingin keluar dan bekerja sama dengan kami. Ketika Anda menghadapinya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak bisa keluar. Saya tidak menyadari bahwa ini sudah jam 9 malam. Stres dan lelah. Saya sedang tidak ingin makan. Kami semua akan mandi dan tidur. Lun bertugas di malam hari. Saya tidak bisa tidur. Duduk di kursi goyang di balkon bersama Len, memandang ke arah bulan. Kami bersandar bersama seperti ini. Apa yang telah terjadi di dunia? Dulu saya takut pada malam hari. Ternyata siang hari lebih buruk daripada malam hari. Hari semakin dingin. Musim dingin semakin dingin di awal tahun ini. Ini baru bulan Oktober. Sudah 3 bulan berlalu sejak wabah zombie. Tidak ada pemanas di bawah lantai. Anda harus mengenakan jaket, colokan pemanas. Tidak ada lagi es krim di musim dingin. Keluarga kami memasak sepanci besar mie instan. Menonton Donnie Darko di TV. Saya hanya melihat wajah cemberut Ki Gui Ren. Saya akan mengecam 11 Gui Fei. Perzinahan dan ketidakjelasan telah menyebabkan kebingungan di 6 istana. Idiom Fi bersekongkol dengan orang kaya dan berkuasa untuk menyabotase negara. Tidak akan ditinggalkan tanpa rasa malu. Aturan ratu sangat ketat. Ki yang mulia tidak boleh berbicara di luar gilirannya. Jika saya membuat klaim palsu, saya akan sangat membantu Anda. Ini disebut petir. Tidak pernah dilahirkan kembali. Yang mulia Ning, saya pikir itu semacam sumpah beracun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dan mati dengan wahyu yang sia-sia seperti itu? Jelas sekali bahwa Anda tidak bersungguh-sungguh. Yang mulia, saya bersumpah demi klan Guardia. Jika ada kata dusta, tidak punya pilihan selain berakhir tanpa ratu. Idiom mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Sudah berakhir, telah ditemukan. Bagaimana dengan Xuan? Apa yang akan terjadi? Ibu saya tidak menyukai drama ruang sidang sebelumnya. Karena aku bosan sekarang. Ikuti saja bersama kami. Aku mulai masuk ke dalamnya sekarang. Itu saja. Semua orang tampaknya secara bertahap melupakan zombie. Kecuali untuk tidak keluar rumah. Biasanya, jadwal setiap orang cukup padat. Saya telah melatih keterampilan ini dengan Mimi. Kenali hati Anda. Kakak saya melihat bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Jadi kami nongkrong bersama. Menyelinap ke arahku. Apa yang kalian berdua bicarakan? Spider-Man, apa yang kau tahu? Jangan membuat kekacauan. Rahasianya adalah mendorongnya keluar selangkah demi selangkah. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Marvel, Spider-Man terobak. Kakak Anda dengan kekanak-kanakan melakukan gerakan Ultraman. Onom, hahaha. Apa kau gila? Apakah ini Spider-Man? Bukankah kau Ultraman? Secret tertawa melihat gerakan kakaknya dan berjongkok di lantai. Lihatlah dirimu. Aku di sini bukan untuk melihatmu tidak bahagia sepanjang waktu. Ingin mengolok-olok Anda? Selain itu, beritahu saya, bagaimana cara melakukan gerakan Spider-Man? Mimi membuat gerakan tidak percaya, dan kemudian saudara laki-laki saya jatuh ke lantai sambil tertawa. Saya pikir Anda sudah tahu. Bukankah itu tanda rock and roll yang Anda lakukan? Begitulah seharusnya. Kemudian sang kakak melakukan gerakan standar Spider-Man. Mimi mendorongnya dengan sombong. Siapa yang tidak? Bukankah begitu caranya? Dan apa yang tidak? Mimi tidak senang. Dan kemudian kakaknya dengan sengaja membuatnya marah. Kami tidak tahu siapa yang baru saja membuat gerakan rock and roll. Anda baru saja membuat Ultraman. Saya bahkan tidak sedang
sedang membicarakan Anda. Saya sengaja melakukan itu. Sedikit, Siu Ho, lihatlah mereka berdua. Anda berbicara satu sama lain, dan saya berbicara dengan Anda. Saya hanya perlu mengulasnya. Berapa umur kalian berdua? Anda masih memperdebatkan niat negara ini. Saya ingin tahu bagaimana Anda punya pacar. Ini sangat menjengkelkan. Seorang gadis harus dibujuk, dan kau bersikap jahat. Di samping itu, kalian berdua hebat. Siapa yang tidak kenal dengan Spider-Man ini? Itulah yang saya katakan sambil memberi isyarat. Tiba-tiba saja rahasia itu terbongkar dan sang kakak merasa seperti dijauhkan. Itu memantul. Sepersekian detik, saya diselimuti oleh zat seperti gelembung transparan. Saya melihat mereka berdua jatuh. Saya akan membantu mereka. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Mengapa ada gelembung-gelembung di sekitar Anda? Call paman dari ayah-ayah. Saudara Zhang Yi, cepatlah kemari. Dan kemudian keluarga itu berkumpul bersama. Namun, sebuah penutup transparan baru saja muncul di sekeliling Suster He. Ini seperti kaca, memantulkan saya dan rahasianya. Saya juga melihatnya, tapi tidak seperti kaca. Ini seperti gelembung. Ini terlihat agak melenting. Apa yang salah dengan Ho? Ada luka? Len memeriksa saya dari atas ke bawah. Untuk sementara waktu saya tidak. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Jadi saya duduk di sofa dan berpikir. Semua orang duduk mengelilingi saya. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Sambil menatap Mimi, ia berkata, apakah ini hanya? Mimi juga menutup mulutnya. Maksudmu Porky Pig? Ya. Ini bukan hanya rahasia Suster Ho. Apa yang Anda bicarakan? Apa Spider-Man ingin mencobanya? Rahasia itu bertanya. Jadi saya berdiri dan menjauh dari mereka. Melakukan gerakan Spider-Man. Seketika itu juga, saya dikelilingi oleh gelembung-gelembung transparan. Ini sama seperti yang baru saja terjadi. Antara saya dan rahasia itu, saya merasa tidak bisa berkata-kata. Isyarat macam apa itu? Sekarang para dewa kuno sedang menonton film. Lalu saya terus melakukan gerakan itu. Keluarga saya semakin dekat dengan saya. Mereka menyentuh gelembung-gelembung di sekeliling saya. Saya menemukan bahwa itu bukan kaca. Ini seperti bola berjalan di atas air. Kakakku memukulku. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Sang adik melihat ke arah kakaknya. Lihatlah tatapan yang diberikan kakaknya kepadanya. Dia tahu bahwa dia harus mendengarkan saya. Dan kemudian saudara laki-laki saya mengayunkan tangan ke arah saya dengan lembut. Dan kemudian bangkit kembali. Kakak saya mengayunkan dengan lebih kuat. Jadi dia didukung beberapa langkah oleh TAM. Bagus sekali, Saudari Ho. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah semua kebingungan di rumah, Mimi dan saya menceritakan mimpi yang saya alami beberapa hari yang lalu. Semua orang sangat terkejut dan senang mendengarnya. Saya akan bertanya, dari mana kau mendapatkan kalung untukku dan Mimi? Kalung ini, itu terjadi saat saya mengandung Anda. Ada seorang pria buta di halaman belakang rumah nenek Anda. Mereka memanggilnya pria buta Wang. Jangan memandangnya seolah-olah dia tidak bisa melihat. Tapi dia adalah seorang penilai karakter yang baik. Dia bilang saya akan memiliki 2 anak perempuan di masa depan. Diberkati dengan kekayaan dan kekayaan yang besar. Tapi itu terlalu besar. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya membeli 2 kalung. Dia mengatakan akan memakainya saat berusia 18 tahun. Pada awalnya saya percaya. Kemudian, keluarga berencana. Anda adalah satu-satunya yang saya miliki. Saya lupa tentang hal itu. Kemudian dia datang ke rumah kami saat SMA. Saya berpikir bahwa saya bukan salah satu dari keduanya. Seorang anak perempuan, saya hanya akan memberikan kalung itu kepada kalian berdua. Saya tidak menduga hal itu. Jadi, ini adalah harta karun yang nyata. Soho, Anda bersikap defensif. Len bertanya, saya pikir itu seharusnya. Tapi apa yang dimaksud dengan jantung rahasia? Namun, sekarang Anda tak terkalahkan. Anda tidak perlu takut lagi dengan para pejalan kaki di luar sana. Rahasia memeluk saya dan berkata, tetapi, apa gunanya membela diri? Apa serangan Anda? Sejak belajar tentang keterampilan saya mulai berlatih setiap hari. Makan banyak dan banyak daging setiap hari. Lingkaran keamanan saya semakin besar. Lebih kuat dan lebih kuat. Jika Anda terus makan seperti itu, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan energinya. Apa yang salah dengan makan lebih banyak? Saya rasa saya menjadi lebih baik dalam hal ini akhir-akhir ini. Saya ingin tahu apakah itu bisa lebih besar. Diameternya sekarang menjadi 5 meter. Rahasia Anda masuk. Coba pukul kami, Guoi. Aku membuat isyarat. Idiom. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut seseorang, kata-kata itu diucapkan. Dan kakak saya mengayunkan tangan ke arah saya. Seperti yang diharapkan. Sang kakak memang bangkit kembali. Tidak hanya bangkit kembali. Dan tangan adik saya terluka. Saudari Ho, kamu hebat. Saya tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat pertama kali. Kali ini saya menabraknya seperti tembok. Dan saya tidak bisa memukulnya. Rahasia saja tidak cukup bagi saya. Kisarannya terlalu kecil. Tidak cukup untuk melindungi Anda semua. Anda terlihat seperti peri awan ungu. Tapi tangannya memang seperti itu. Itu Spider-Man. Dan Anda tidak memiliki lonceng di tangan Anda. Mengapa Anda tidak keluar dan melihat apakah Anda bisa menangkis para pejalan kaki? Jadi, saya dan saudara laki-laki saya diam-diam saat semua orang sibuk dengan fakta mereka sendiri. Mulailah bereksperimen
eksperimen. Kakak saya memiliki sepotong hati babi terhubung ke drone, merayu seorang pejalan kaki. Kakak saya memasuki lingkaran keamanan saya dengan parang di tangannya. Kami memberanikan diri untuk keluar, berjalan menjadi zombie. Sepertinya sudah terlalu lama sejak zombie mencium bau manusia yang masih segar. Ini sedikit gila. Ia datang dengan cepat. Jadi, ia berlari ke posisi hampir 3 meter dari kami. Itu memantul. Zombie merangkak untuk melanjutkan serangan. Lagi dan lagi dan lagi. Semakin besar kekuatan serangannya. Semakin Anda terluka, semakin Anda terluka. Kembali ke sini. Ada banyak sekali pejalan kaki yang datang. Suara-suara cemas datang dari drone di atas kepala. Saya dan adik saya berlari kembali dalam ketakutan. Kunci pintu. Tunggu sampai kami kembali ke atas. Melihat Len duduk dengan muram di sofa. Kami bertiga seperti anak sekolah yang telah melakukan kesalahan. Berdirilah di hadapannya. Tundukkan kepala Anda dan tunggu sampai Anda diberitahu. Kalian hebat. Anda tahu bahwa Anda sedang bermain-main dengan para pejalan kaki di luar sana. Apakah Anda tahu betapa kuatnya mereka? Apakah Anda tahu kecepatan mereka? Kalian lihat kembali pengawasan ini. Berapa banyak zombie yang ada di luar sana sekarang? Lihatlah kembali ke monitor. Kami dikelilingi oleh para pejalan kaki di luar kompleks. Setidaknya ada 70 atau 80 ekor. Kakak saya dengan cepat menarik saklar. Anda pikir Anda memiliki cincin pengaman sekarang? Hanya 1 atau 2 yang keluar. Anda akan mampu menahan puluhan dari mereka di luar sana sekarang. Sudahkah Anda memikirkannya? Setelah digigit, apakah Anda bisa kembali lagi? Saya tahu itu salah. Saya hanya ingin mencoba keterampilan ini. Persediaan saat ini sudah memadai. Tidak perlu keluar. Kami hanya perlu mempertahankan status quo. Setiap kali keterampilan rahasia dikuasai, kami akan keluar ketika kami harus keluar. Oke, saya mengerti. Saya dengan patuh duduk di sebelah Len, mengedipkan mata kepada saudara rahasianya. Mereka berdua mengatakan bahwa ada yang harus mereka lakukan dan pergi. Lun menggandeng tanganku menantu perempuan. Anda tidak bisa main-main dengan keduanya. Anda harus memastikan bahwa Anda aman. Kami tidak pergi ke sana kecuali jika terpaksa. Jadi, keterampilan Anda ini adalah bagian akhir ketika rumah kita tidak bisa bertahan untuk digunakan sebagai pilihan terakhir. Aku tahu, lihat, saya baru saja bisa melindungi adik saya. Saya akan berusaha lebih keras. Pertarungan ini dapat melindungi kita semua. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil eksperimen Anda selama 2 hari ini? Perbuatan keluarga terlalu terbatas dan tidak ada mesin. Ini hanya latihan di atas kertas. Saya yakin negara ini akan menemukan caranya. Kata-kata itu belum jatuh. Suara gemuruh terdengar dari kamar tidur rahasia. Len dan saya berlari melewati ruang tamu. Para ibu dan ayah yang berlari dari Gim. Ketika kami sampai di ruang rahasia, bekas luka bakar muncul di dinding tempat rahasia itu ditemukan. Gelap, lukisan dinding di dinding jatuh ke lantai. Kami melihat mata rahasia yang ketakutan dan sorot mata adik saya yang penuh semangat. Kami bingung. Apa yang terjadi? Saya berlari dan memeluk rahasianya. Aku bisa. Aku punya keahlian. Ini hanya dari hati ke hati. Saya hanya membandingkan jantung saya dengan dokter negara. Hampir saja dia terbakar. Jadi, itulah yang dimaksud dengan hati. Tapi kami sudah pernah melakukannya sebelumnya. Tidak dengan satu tangan. Saya memegang tangan saya di atas kepala. Berkat fakta bahwa saya tidak terlalu kuat sekarang. Atau kami hanya akan memprovokasi National Wings. Bisakah Anda anak muda tidak menakutkan? Beberapa dari kami yang sudah tua mengira zombie akan datang. Ayah saya lelah keluar dari ruang rahasia. Duduklah di sofa. Saya sudah melihatnya di monitor. Tidak banyak yang tersisa. Terkejut. Mengapa ada begitu banyak zombie di luar sana? Len melihatnya. Tidak apa-apa. Saklar terbuka. Aku tak bisa masuk. Apa yang harus kulakukan? Saya bisa berlatih di sini, di rumah. Jika Anda berlatih di rumah, kami tidak akan bisa mempertahankan rumah ini. Tidak apa-apa, Saudari Ho. Kami biasanya pergi ke atap untuk berlatih. Anda tidak melihatnya sekarang. Rahasia itu keren. Hanya saja, ini sedikit canggung. Pergi dari reservasi. Ayo kita berlatih sekarang. Kemudian dia berlari ke atap dengan membawa rahasianya. Sudah seperti itu untuk sementara waktu. Sekarang sudah musim dingin. Tenaga surya semakin lama semakin berkurang. Meningkatkan konsumsi listrik. Tahun ini merupakan musim dingin yang luar biasa dingin. Dan hidup menjadi membosankan. Saya mempertahankan perimeter keamanan berdiameter 10 meter. Restorasi. Namun, itu saja tidak cukup. Serangan-serangan rahasia semakin kuat. Sekarang dimungkinkan untuk mengatur. Penetrasi dinding melebihi 15 meter. Ini bukan bola api lagi. Tampaknya ini adalah masa sesuatu seperti listrik tegangan tinggi. Saya sedikit frustrasi. Saya tidak tahu apa masalahnya. Saya tidak akan menambah jangkauan saya. Rahasianya masih dalam praktik. Tiba-tiba Lun datang. Korps rahasia tegangan tinggi. Itu langsung mengenai Lun. Oh, minggirlah. Aku akan membuat gerakan cepat. Semoga cincin pengaman saya bisa melindunginya. Seketika itu juga, ada lingkaran keamanan di sekeliling saya dan dia. Perimeter keamanan masih berdiameter 10 meter. Yang mengejutkan, ada juga yang muncul di sekelilingnya. Cincin pengaman kecil dengan diameter 1 meter. Serangan Mimi langsung diserap oleh lingkaran pengaman saya. Lun baik-baik saja. Hal itu
itu juga membuat Mimi takut. Bisakah Anda melakukannya? Bisakah Anda berteriak ketika Anda naik? Siapa yang tahu kau ada di sini? Saya menegur Len dengan cara yang buruk. Saya lihat makanannya sudah siap. Aku akan memanggilmu ke bawah untuk makan malam. Setelah semua kegembiraan yang baru saja kita alami, dan kami semua sedang tidak ingin makan. Saya takut setengah mati. Dalam latihan ini, saya tidak menyadari bahwa musim dingin dan musim semi telah berlalu. Musim panas telah tiba sekali lagi. Sudah hampir 1 tahun. Ibu dan ayah telah menanam sayuran di halaman rumah. Memiliki kehidupan yang baik. Saya dan Secret juga berlatih. Sekarang dia bisa menyerang di luar lingkaran saya. Saya harus keluar dan melakukan rototil. Panik dan berlari ke atap untuk menemukan kami. Apa yang terjadi? Aku punya ujian di tanganku. Tetapi saya membutuhkan mesin tersebut. Saya telah mengubah tikus dari hilang menjadi normal. Tetapi manusia berbeda dengan tikus. Peralatan yang tidak memadai di rumah. Apa yang kau inginkan? Saya bertanya apakah saya ingin kembali ke institut tersebut. Aku akan pergi denganmu. Aku sudah cukup kuat sekarang. Ini akan melindungi Anda. Selama Anda tidak lebih dari 100 meter, saya dapat membagi 5 cincin perlindungan. Tetapi cincin pelindung tambahan hanya berdiameter 3 meter. Aku akan datang juga. Aku bisa melindungimu. Aku juga akan pergi, saudara. Aku akan mengambil mobil. Begitulah cara kami mengatur orang tua. Kami akan melakukannya. Satu-satunya hal yang berubah dalam setahun. Kami berempat pergi ke institut tersebut. Ada mayat di mana-mana. Saya tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau zombie. Bangkai beterbangan di mana-mana. Semuanya bulat. Untung saja kami mengenakan masker. Dan bus tingkat 2 ini masih kedap udara. Cita rasanya tidak bisa dilukiskan. Kakak menunjukkan jalan, adik mengemudi. Saya gugup dengan rahasia. Karena pertama kali kami menggunakan keterampilan kami secara resmi keluar. Kami benar-benar akan berperang. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di institut tersebut. Mobil kami sempat mengganggu tidur panjang dalam perjalanan. Para zombie yang telah terungkap. Ada banyak mobil yang mengejar kami. Sepanjang jalan, semakin banyak pejalan kaki yang datang di belakang kami. Kita hampir sampai. Perkirakan waktu tempuh 10 menit. Semuanya, bersiaplah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Zombie di belakang terus berdatangan. Kita akan dikelilingi oleh para pejalan kaki begitu turun dari bus. Mimi, kata Mimi, kita akan naik ke atas nanti. Mari kita bersihkan alat bantu jalan di belakang. Haugoi, 1916-1997, politikus, diplomat dan politisi, Menteri Luar Negeri RRT 1986-1992. Pelan-pelan, saya akan pergi dengan biksu kecil. Jadi saya dan Mimi naik ke lantai 1. Mimi mulai menyerang pejalan kaki melalui jendela mobil. Mimi mencoba melawan para pejalan kaki. Ini adalah gambar yang hebat. Baris langsung hancur. Setidaknya 10 zombie telah dihancurkan dalam pertempuran tersebut. Lakukan sepenuhnya. Jumlah mereka semakin sedikit di sana. Tanpa terasa, kami telah tiba di institut tersebut. Rahasia, dapatkah Anda mengendalikan jarak serangan Anda masuk ke dalam institut? Serangan Anda tidak bisa sekuat itu. Jika tidak, kami tidak akan dapat mempertahankan bangunan ini. Len bertanya dengan ragu-ragu. Rahasia, bisa saja terjadi. Aku bisa mengendalikan Lun. Aku akan ke sana sebentar lagi. Aku akan mendekat. Rahasia yang baik. Anda telah berjuang sepanjang jalan. Istirahatlah. Saya akan mengambilnya dari sini. Apa kau siap? Kita berangkat. Dengan itu, saya membuat isyarat. Kami dengan cepat dikelilingi oleh perimeter keamanan. Kakak saya membuka pintu mobil. Kita harus turun atau keluar dari bus, kereta api, mobil, delel. Saya dan Secret membawa beberapa barang penting dan makanan. Kakak saya menahan generator diesel ke bawah dan 2 barel besar solar di atas troli dan kemudian segera menutup pintunya. Ada seorang pejalan kaki yang datang di belakang kami. Sepertinya merasakan kehadiran kita. Dia mendatangi kami seperti orang gila. Tapi saya memiliki lingkaran perlindungan yang besar. Mereka tidak bisa menyakiti kita. Pintu-pintu institut ditutup. Saya senang saudara Lun tahu jalannya. Ajak kami melewati halaman belakang. Karena halaman belakang adalah tempat parkir mobil. Karyawan yang berkendara ke tempat kerja untuk bertugas memiliki kunci pintu belakang. Lun membawa kami masuk ke dalam kompleks institut tanpa masalah. Tapi di lantai bawah di institut, kami tercengang karena pintu-pintu institut juga terkunci. Selalu ada keamanan. Tidak ada orang lain yang memiliki kunci kecuali penjaga. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Hanya ingin rahasianya merobohkan pintu. Saat kami memasuki gedung, di dalam sana sangat sunyi sekali. Bisa dibilang tempat ini sangat sepi. Sepertinya dunia di luar sana tidak sama. Kami pergi ke kantor keamanan dan mendapatkan kunci untuk berjaga-jaga jika ada pintu lantai atas yang terkunci. Karena laboratorium Len berada di lantai 9.
jalan. Tanpa listrik kami harus berjalan kaki. Tetapi generator dan diesel ini benar-benar terlalu fisik. Sebenarnya, saya mengabaikannya pada saat itu. Butuh banyak usaha. Kami akhirnya berhasil mencapai lantai 9. Seperti yang diharapkan. Benar saja, pintu menuju koridor keamanan lantai 9 terkunci. Kakak saya menggunakan kunci untuk membuka pintu keamanan. Saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Tapi jangan berhenti memberi isyarat. Rahasia yang harus Anda lakukan untuk bersiap-siap. Saya selalu berpikir bahwa gedung ini terlalu sepi. Yah, kita semua berada di ujung tanduk. Kakak saya membukakan pintu, buka dan lari ke sebelah saya. Sebenarnya, dia masih berada di dalam perimeter keamanan. Tapi selalu merasa dekat dengan saya dan Mimi. Merasa lebih aman. Tiba-tiba, dia keluar dari pintu. Sepasang pejalan kaki dengan mantel putih yang kotor. Sudah keluar. Mimi sangat ketakutan sampai-sampai dia meniup kepala mereka. Ini bukan hanya bidikan kepala. Dan buatlah lubang di dinding belakang. Dan kemudian Mimi berteriak. Keluaran satu bidikan. Seketika itu juga, para zombie menghilang. Tetapi ruangan di dekat pintu keamanan dihajar habis-habisan oleh Mimi. Perlahan-lahan rahasianya menjadi tenang. Kakaknya mengacungkan jempol kepadanya. Anda tidak bisa menyinggung perasaan seorang wanita, bukan? Kau yang mengendalikannya. Serangannya sangat menakutkan. Berhentilah menjadi orang miskin dan bawalah generator. Len berkata sambil memindahkan diesel. Kami memasuki restoran. Tetapi karena semua pub adalah laboratorium, jadi semuanya sudah ditutup. Saat ini tidak ada listrik. Seluruh koridor berwarna hitam. Diam-diam memegang obor di tangannya. Kami berjalan perlahan menuju laboratorium Len. Ini merupakan perjalanan yang panjang. Akhirnya, kami berada di depan laboratorium Len. Karena laboratorium mereka bersifat pribadi, jadi hanya Lun yang memiliki kuncinya. Len membuka pintu laboratorium, dapat mencegah mereka bereksperimen dengan ledakan atau obat-obatan menguap. Data yang mempengaruhi orang lain. Alasan mengapa pintu menuju laboratorium terlihat seperti pintu brankas ban, tahan panas dan ledakan. Kami berhasil masuk ke laboratorium Len tanpa insiden. Untung saja ada jendela di laboratorium. Di dalam rumah masih terang benderang. Kami duduk di lantai laboratorium. Kami akhirnya meninggalkan rumah kami, menggunakan keterampilan kami untuk keluar. Ketegangan dilepaskan dalam sekejap. Istirahat sejenak. Kami kemudian mulai menempatkan mesin Len, sambungkan ke generator dan trafo, menonton video dengan rahasia kakak saya. Rango sedang mengusahakannya. Kami juga tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah hari sudah gelap. Kami makan dan bersiap-siap untuk beristirahat. Lagi pula, Anda tidak bisa melakukan apapun di malam hari. Kita harus menunggu siang hari. Kami membentangkan selimut kecil yang kami bawa di lantai. Setiap orang memiliki selimut kecil untuk dibawa. Saya akan menghabiskan malam seperti ini. Tepat ketika kami hendak tertidur, tiba-tiba ada ketukan di pintu lab. Kami semua duduk. Kami tidak mencicit. Namun, ada ketukan yang terus-menerus di pintu. Lun memeluk saya dan berteriak ke arah pintu. Siapa di sana? Guolun, ini aku. Profesor Han. Profesor Han, kenapa kau masih di sini? Guolun membuka pintu. Saya sudah tinggal di sini selama berbulan-bulan. Aku mendengar sesuatu hari ini. Saya pikir itu Anda. Apa itu VIP? Faktor kepastian TF. Faktor jaringan. Ini adalah inisiator dari reaksi koagulasi. Kokichi membuka pintu. Ungkapan Fik. Membuka pintu untuk bisnis. Len menghela napas. Biarkan Kunaichi membuka pintu. Ketika saya membuka pintu, saya melihat seorang pria tua yang kotor. Kakak saya menarik orang tua itu masuk. Kemudian dia menutup pintu. Guolun, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Kami akan memberikan Profesor Han makanan yang kami bawa. Dia mulai melahapnya, sampai Profesor Han bersendawa. Berbaringlah dengan lembut. Profesor Han, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa bertahan sejauh ini? Borela sebelum wabah zombie. Beberapa dari mereka tinggal di laboratorium. Kami telah mengerjakan hal ini sejak lama. Tak lama kemudian, ada terobosan besar dalam penelitian kami. Vaksin uji coba gelombang pertama telah selesai, tapi kami tidak memiliki latihan. Sebagai hasilnya, kami mengatur agar Wang menyuntikkan vaksin ke dalam zombie. Akibatnya, Xiao Wang tidak sengaja tergigit. Mari kita isolasi Xiao Wang. Vaksinasi dia. Xiao Wang semakin membaik. Tiba-tiba, ideal untuk membawa makanan ke Xiao Wang sesering mungkin. Saya tidak tahu mengapa saya berubah menjadi zombie. Banyak dari kita yang terinfeksi zombie. Akhirnya, hanya ada saya dan Wang. Kami menemukan bahwa meskipun Wang digigit dan mereka tidak berubah menjadi zombie, jadi Wang dan saya mulai mengerjakan serumnya. Saya menemukan bahwa racun zombie telah menghilang secara ajaib. Tapi sayangnya saya digigit secara tidak sengaja. King pergi ke gerombolan zombie untuk saya mengambil kiriman vaksin. Saya harus memvaksinasi diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Tapi makanan kami ada di gudang. Dan Wang pun bergegas masuk ke dalam gerombolan zombie. Akses ke gudang. Namun Wang akhirnya dicabik-cabik oleh zombie. Rusak. Sejak itu saya tinggal di gudang. Sampai Anda tiba. Profesor Han, bagaimana kau tahu itu aku? Saya tidak menganggur setiap hari. Saya tahu mereka tidak bisa menyakiti saya. Itulah mengapa saya membuka pintu untuk mereka setiap hari. Asam klorida pekat dan asam sulfat pekat. Sekelompok zombie dengan kepala yang berkarat. Mereka akhirnya saling mencabik-cabik satu sama lain. Akhirnya,
Akhirnya, ada sekelompok kecil zombie yang tersisa. Namun, tidak ada cukup banyak yang bisa dilakukan. Makanan saya berjamur. Aku sudah menyerah. Tapi saya mendengar suara manusia di pintu. Aku baru saja keluar. Ternyata alat bantu jalan di luar pintu sudah tidak ada. Mendengar suara-suara di laboratorium Anda. Jadi saya mencoba bertanya. Saya tidak menduga hal itu. Saya akan hidup untuk melihat umat manusia. Profesor, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah mengembangkan vaksin? Ya, tapi hanya ada beberapa yang tersisa. Karena tidak ada daya di penghujung hari. Itulah mengapa akhirnya dihentikan. Kami memiliki listrik. Kami dapat terus berproduksi. Saudaraku, lihat dia. Halo, Profesor Han. Mari kita beristirahat malam ini. Besok kami mulai memproduksi vaksin. Kami tidak memiliki cukup banyak hal untuk dilakukan. Tidak apa-apa. Kita akan pergi ke pabrik farmasi besok. Jangan khawatir, Profesor Han. Jika kami bisa sampai di sini, kami akan memperbaikinya. Jadi, beberapa dari kami beristirahat sejenak. Bawalah makanan untuk program di hari kedua. Dan kita berangkat lagi. Pada tatapan terkejut Profesor Han, kami kembali ke mobil. Mulai melakukan perjalanan ke perusahaan farmasi tempat kami bekerja secara rutin. Tiba di pabrik farmasi. Kami tertegun. Terlalu banyak pejalan kaki di pabrik farmasi. Mungkin karena pabriknya sudah tutup. Yang terinfeksi. Ini merupakan ekspansi yang besar. Dan para pejalan kaki tidak bisa keluar. Mereka semua terjebak di dalam. Saya khawatir kita tidak bisa masuk. Jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika kita masuk. Dan kami tidak memiliki sarana untuk membuat vaksin. Ho, apakah kamu masih bisa bertahan? Saya bisa melakukannya. Kita bisa berpisah. Kita bisa masuk nanti. Pancing para pejalan kaki agar mau menyerahkan lab untuk kita. Namun kami tidak memiliki apapun untuk menarik minat para pejalan kaki. Saya rasa saya bisa melakukannya. Power menunduk dan berkata dengan lemah. Kami memandang Mimi dengan penuh kecurigaan. Saya sedang menstruasi. Power menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Ya, kami membutuhkan darah. Dan kemudian terjadi adegan yang canggung. Saya melindungi Mimi dari mobil, menggantung tamponnya di atap petugas kebersihan. Sejumlah besar zombie mulai bergegas menuju petugas kebersihan. Secara bertahap, jumlah zombie di lapangan semakin sedikit. Beberapa pejalan kaki telah ditembak secara diam-diam di kepala. Kami berhasil masuk ke lapangan dengan baik. Len dan sang profesor mulai membuat vaksin, tapi itu terlalu tidak efisien karena kami tidak terlalu ahli dalam hal itu. Itu sebabnya ia mengering secara perlahan. Haruskah kita memvaksinasi pejalan kaki? Apakah mereka akan berubah lagi? Adikku bertanya. Kami pikir kami akan mencobanya. Profesor Han mengangguk setuju. Dan kemudian saya menggunakan cincin pengaman untuk membawa kembali 10 pejalan kaki. Letakkan di ruangan kecil. Divaksinasi. Namun tidak ada yang berubah. Sudah seminggu. Para zombie masih sangat marah. Ketika kami bereksperimen, mulai mengambil darah dari beberapa dari kami untuk tes. Bandingkan dan bedakan dengan profesor. Yang mengejutkan, saya menemukan rahasia saya dan saya memiliki antibodi terhadap racun zombie di dalam darah kami. Jadi kami mencoba menambahkan setetes ke dalam vaksin. Aku dan darah rahasia disuntikkan ke dalam tubuh zombie. Tanpa terasa sudah seminggu berlalu. 10 zombie ini menjadi sadar. Dan akhirnya, pada pertengahan bulan, ajaibnya, dia bisa berbicara. Kami melemparkan makanan manusia kepada mereka. Mereka sudah mulai makan. 1 bulan kemudian, mereka telah menjadi seperti manusia biasa. Mengambil darah mereka telah terbukti sebagai manusiawi saat mereka datang. Eksperimen kami berhasil. Kami telah melakukan banyak vaksin untuk sementara waktu. Tapi untungnya saya dan Mimi hanya menghisap 1 batang saja. Kami kehabisan makanan. Tidak ada cukup ruang untuk 10 orang. Lun dan saya pulang ke rumah. Bersiaplah untuk membawa pulang lebih banyak makanan. Sedang dalam perjalanan, sebuah tank tiba-tiba muncul di depan kami. Diparkir di depan mobil kami. Selamat. Kami adalah regu penyelamat Jigoku. Stasiun penyelamatan telah didirikan oleh negara. Silakan ikuti kami. Inilah yang telah kami lakukan sepanjang tahun. Kecuali untuk pertama kalinya Profesor Han melihat manusia. Kami sangat senang. Kami mengikuti dengan mobil kami di stasiun bantuan. Pintu masuk membawa kami ke sebuah ruangan tertutup. Dimulainya sterilisasi. Mereka melakukan tes darah. Setelah 2 jam, kami berhasil sampai di posko bantuan. Di sana seperti surga. Saya terkejut karena tidak terkontaminasi. Orang-orang menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Lihatlah pemandangan ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Ini adalah perasaan yang sangat familiar. Hadirin sekalian, komandan kami, selamat datang Saudara Wren. Dia mengikuti para prajurit ke sebuah ruangan. Melihat seorang pemimpin duduk di sofa. Ketika dia melihat kami masuk, dia langsung berdiri. Para prajurit di belakang mundur. Aku dengar kalian berdua pergi dengan mobil kalian. Anda tidak terlihat seperti pengungsi. Halo, Pak. Saya berasal dari lembaga penelitian biokimia di sebuah kota. Lee Kwok Lun, ini pacar saya. Kiweo tidak bersembunyi dari pimpinan. Kami telah membuat vaksin untuk zombie. Sekarang ini sudah memasuki generasi kedua. Sudah dimungkinkan untuk mengubah zombie menjadi manusia. Hal ini tidak dapat dipercaya. Sang komandan terkejut. Ya, ini luar biasa. Tapi itu benar. Pesona saya dan saya telah. Dan sudah mengubah 10
zombie menjadi manusia. Jika itu benar, itu adalah manfaat nyata bagi umat manusia. Dapatkah saya melakukan sesuatu? Saya membutuhkan pekerja untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar. Ya, saya bisa mengaturnya untuk Anda. Begitulah cara saya membuat kesepakatan dengan sang kapten. Keesokan harinya kita akan bertemu di pabrik farmasi pada siang hari. Dimulainya pemberian obat-obatan. Segera setelah itu, dengan dukungan dari kepala militer, kami menyelesaikan sejumlah besar vaksin dengan sangat cepat. Seiring dengan semakin banyaknya vaksin yang kita dapatkan, dan kami menyuntikkan lebih banyak lagi pejalan kaki. 10 orang pertama yang disuntik dengan vaksin telah stabil. Namun hal ini masih dalam pengamatan. Dan 3 tahun pun berlalu. Kami mulai siaran langsung dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dan kehidupan ganda. Setiap akhir pekan, kami akan pulang dan memperbaiki makanan bersama orang tua kami. Bagaimana dengan orang tua kita? Dia sudah divaksinasi. Saya tidak takut digigit zombie. Jadi, ia sudah berkeliaran. Jumlah zombie yang telah kami vaksinasi terus bertambah. Zombie yang pertama kali disuntik dengan vaksin telah pulih sepenuhnya. Dia sudah bergabung dengan brigade penangkap zombie. Tetapi mereka masih harus disuntik ulang setiap 6 bulan. Siap menghadapi segala kemungkinan. Secara bertahap, seluruh negeri mulai menyebar dari kota A. Kami memiliki semakin banyak pekerja di industri farmasi. Ini sudah menyerang seluruh negeri. Vaksin kami telah disempurnakan beberapa kali sejak saat itu. Akhirnya vaksin ini menjadi vaksin yang dapat dihirup. Pada tahun kelima wabah zombie, populasi zombie di negara ini akhirnya telah dibersihkan. Sebagai negara dengan budaya ribuan tahun, saya tidak akan membahasnya dengan Jadi pada akhirnya, keputusan nasional, bom vaksin inhalasi dijatuhkan di berbagai negara di seluruh dunia, meledak di langit setiap negara, mengembalikan keadaan normal pada dunia yang hilang. Hadirin sekalian, jika cinta adalah bunga yang indah, maka pernikahan adalah buah yang manis. Jika cinta adalah gerimis di awal musim semi, maka pernikahan adalah sinar matahari setelah hujan. Di musim yang begitu indah, pembuka pernikahan yang murahan, terdengar suara dering di villa di atas bukit, di situs, dan berkat dari orang banyak yang menonton siaran global, Len dan saya menikah dengan Mimi dan saudara laki-laki saya. Pernikahan berlangsung tanpa hambatan, dan kemudian keluarga kami yang terdiri dari 8 orang mulai mengemudi. Saatnya untuk melihat negara yang luar biasa ini. Bagaimanapun, negara memberi saya. Kita tidak akan pernah bisa menghabiskan semua hadiah yang telah diberikan kepada kita. Sayang-sayang nanti, apakah kamu tidak akan pernah bisa memberiku hati? Kakak saya berkata dengan frustrasi. Mimi dan saya saling tersenyum satu sama lain. Setelah kami mengambil tabung darah setiap bulan, dua keterampilan kami semakin lemah dan lemah. Hingga bulan lalu, keterampilan kami benar-benar hilang. Kami berdua pergi untuk melakukan tes darah. Ditemukan bahwa tidak ada lagi antibodi. Ini berarti nilai darah kita sudah berakhir. Kami memenuhi misi kami. Saya tertawa mendengar kata-kata saya. Mimi kemudian memberikan adiknya sebuah hati. Saya yakin tidak akan ada serangan lagi. Akhirnya dunia bebas dari kerugian. Semuanya kembali normal. Len dan saya sedang duduk di pantai sambil bersandar satu sama lain. Matahari mulai terbenam. Matahari terbenam di tepi laut begitu elegan. Sungguh luar biasa. Ketika matahari terbenam pertama menerangi langit, saya melihat harapan di balik langit.